Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'na bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'du. Ini maaf sebentar ya, ada telepon. Baik. Alhamdulillah atas rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa memulai belajar kita. Semoga proses belajar kita hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai untuk masuk ke pelajaran, mungkin saya mau menyampaikan beberapa hal. Kemarin kita alhamdulillah sudah mulai setoran hafalan Ibu-ibu ya. Kita sudah mulai setoran hafalan, dan kemarin juga sempat saya sampaikan beberapa hal terkait tentang hafalan, terutama masalah huruf. Jadi ketika kita, mungkin saya ulangi sekali lagi, jadi ketika kita mau mulai hafalan, itu jangan langsung menghafal bunyinya. Ini juga yang dipesankan betul-betul oleh ustadz saya dulu ketika di pesantren. Di kelas 1 dulu, wali kelas kita itu dulu memegang mata pelajaran bahasa Arab, karena porsinya memang paling banyak. Jadi betul-betul wali kelas itu bertanggung jawab atas bisa atau tidaknya santri untuk berbahasa. Ketika itu di kelas saya dulu, sebagian teman-teman itu salah menulis. Jadi maksudnya mungkin betul, tapi tulisannya salah. Entah itu salah karena panjang pendeknya, atau salah huruf, atau mungkin salah cara menulis. Misalkan aslinya huruf bisa disambung, tidak disambung, atau juga aslinya hurufnya harusnya dipisah tapi malah disambung. Jadi ada beberapa teman di kelas saya itu seperti itu. Akhirnya wali kelas kita dulu betul-betul menekankan sekali, jangan pernah kita menghafal atau berani menulis suatu kosakata kecuali sebelum kita betul-betul memastikan tulisannya. Jadi makanya kemarin saya sampaikan kepada ibu-ibu, ketika kita menghafal suatu kosakata, jangan langsung bunyinya, tapi kita harus perhatikan dulu betul-betul bentuk tulisannya. Ini hurufnya huruf apa, lalu misalnya panjang pendeknya, lalu apakah ini tulisannya disambung atau dipisah. Begitu Ibu ya. Nanti jadi kalau kita di awal sudah menghafalkan sekalian tulisannya beserta bunyinya, itu nanti kita tidak kerja dua kali. Karena kenapa kok, maksudnya kok kerja dua kali bagaimana? Karena sebagian, terkadang orang baru belajar bahasa Arab itu tahu kosakatanya, artinya tahu, tapi nulisnya nggak tahu, kan repot. Ini kosakatanya tahu, artinya juga tahu, tapi nulisnya nggak tahu, ini pakai huruf apa, panjang atau pendek, kan repot nanti. Nah, itu jadi saya tekankan sekali lagi, itu betul-betul diperhatikan hurufnya, termasuk panjang pendeknya. Apalagi huruf-huruf yang mirip, misalkan. Huruf-huruf yang mirip itu misalnya apa? Qaf dan kaf misalkan. Di kosakata bab pertama kan ada kosakata kalbun, kan gitu, Ma makna kalbun? Anjing.
Itu kalau misalkan kita salah huruf menjadi qalbun kan berbeda arti kan ya. Qalbun, ma makna qalbun? Hati. Hati, hati atau jantung. Hati, qalbun, kalbu kalau dalam bahasa kita ya. Hati. Nah, itu kan kalau misalkan kita misalnya ingin mengungkapkan rasa sayang kepada pasangan kita, misalkan kepada suami-suami kita di rumah kan, ibu-ibu kan. Nah, misalkan anta qalbi, you are my heart, gitu. Anta qalbi. Itu kalau misalkan salah huruf kan repot, anta qalbi kan gitu. Makanya betul-betul perhatikan hurufnya. Betul-betul perhatikan hurufnya dan juga panjang pendeknya. Saya kemarin sempat bercerita tidak, Om? Sempat bercerita belum tentang yang kejadian di kelas saya dulu waktu awal-awal mungkin di Libya, teman saya ada yang bertanya ke dosen. Itu sudah bercerita belum kemarin, Om? Belum, Om ya? Belum. Dulu di awal-awal, mungkin beberapa semester awal dulu sempat terjadi sesuatu yang mungkin ya terjadi juga di kelas lain, dan itu harusnya bisa menjadi pelajaran. Jadi dalam suatu mata kuliah itu ada teman saya yang sama-sama orang Indonesia bertanya sampai akhir suratnya udah lancar yang diulang dari halaman yang tadi, halaman yang kemarin. Dari momen ayat di hal jawab itu baik kalau dari itu dibaca 5 kali. Sampai mana tadi? Maafkan. Jadi dalam suatu mata kuliah ada dosen saya mengajar, dan ada setelah penjelasan dari dosen saya kan ketika itu dari Saudi. Jadi teman saya ini bertanya tentang pelajaran. Pertanyaannya tidak langsung ke intinya, tapi teman saya ini ingin menjabarkan dulu biar maksudnya mungkin supaya dosennya bisa mengerti maksud dari pertanyaan tersebut. Jelaskan panjang lebar, lalu pertanyaannya, dosennya diam saja, mendengarkan saja. Tapi di akhir apa beliau bilang ya, dosennya bilang apa? La afham syai'an katanya. Saya nggak paham apa yang diomongin. Jadi padahal pakai bahasa Arab. Jadi kan sayang sekali seperti itu, kita menggunakan bahasa Arab, tapi karena kita mungkin hurufnya tidak jelas, perbedaan antara ha atau kho, kaf atau kof, sin atau sod, dan lain sebagainya, lalu panjang pendeknya juga tidak pasti. Akhirnya ketika kita berkomunikasi dengan orang Arab tidak memahaminya, kan sayang. Ada juga kejadian di kelas lain yang hampir mirip. Juga seperti itu, seorang mahasiswa bertanya kepada dosennya juga diam saja, mendengarkan saja. Setelah selesai pertanyaannya, dosennya bilang ke teman di samping penanya tadi, ke temannya. Bilang ke temannya, bukan ngomong ke orang yang bertanya, tapi ngomong ke temannya yang di sampingnya, bilang apa? Terjem ila lughatil arabiyyah. Tolong terjemahkan apa yang ditanyakan tadi ke bahasa Arab, katanya, kata dosennya. Ini sambil bercanda gitu. Padahal tadi yang pertanyaannya kan dengan bahasa Arab kan gitu. Jadi itu pengalaman supaya nanti kita tidak salah kaprah. Ini mumpung masih di awal kan, Om ya? Mumpung masih di awal, jadi kita betul-betul perhatikan hurufnya, panjang pendeknya. Itu Om ya, semoga Allah memberikan kemudahan. Lalu untuk intonasi itu juga penting di dalam bahasa, karena antara orang memberitahu dan orang bertanya kan beda kan Om ya, intonasinya. Mahadha dengan mahadha itu jadi agak berbeda. Jadi insya Allah kita nanti akan semakin lama semakin banyak bertemu dengan berbagai macam uslub, dan kita coba bacakan nanti. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan ibu-ibu?
Tidak ada pertanyaan? Kalau bilang tidak ada bahasa Arabnya apa Ustaz? La yujad. La yujad pakai aslinya wajada yajidu maujud yujad yujad pakai dal berarti Om ya. La yujad tidak ada, atau mungkin biasanya untuk praktek langsung seperti itu biasanya secara singkat bilang mafi itu juga artinya tidak ada. Tapi meskipun mafi ini sebenarnya bukan bahasa Arab baku, tapi sering digunakan juga. Mafi, itu nafi ya, yang artinya tidak. Fi itu dalam percakapan seringkali diartikan ada. Mafi. Begitu Om ya? Mafi atau la. Ustaz, tadi gimana la yujad tulisannya lam? Tulisannya la yujad. Enggak, apa aja? La, kayak gitu. Saya Ya. tulis Om ya. La yujad. Ini Afan ini Om, tulisan di layar itu kadang belok-belok kayak saja. La yujad. Atau mafi. Ya fi yang huruf jar itu. Atau kalau misalkan pertanyaannya lebih spesifik tentang suatu pertanyaan ini, hal indakunna su'al, apakah ada pertanyaan? Laisa indana su'al, bisa seperti itu, tapi mungkin terlalu panjang ya. Laisa indana su'al. Atau la yujad ma fi, itu lebih simpel. Begitu ya? Syukran Ustaz. Afan. Baik. Ada lagi pertanyaan Om? Baik. Tidak ada Om ya? Bu Yanti. Ustaz, Afwan. La yujad Ustaz. Alhamdulillah Bu Yanti sudah bergabung. Afwan Ustaz, anak kan baca Qur'annya belum bagus Ustaz. Oh, enggak harus. Belum bagus dan benar juga Ustaz. Jadi anak mungkin harus banyak-banyak belajar lah. Jadi agak-agak masih bingung Ustaz belajar bahasa Arab. Masalah. Makanya ini Tapi baru ya. Untuk huruf hijaiyah sudah tahu kan Om ya? Udah kenal Om ya? Yang Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Yang mana alif mana, yang zai yang mana, yang ya yang mana, kenal kan Om ya? Insya Allah Ustaz. Ya. Intinya belajar bahasa itu ya paling dasar itu. Yang penting kalau udah kenal huruf hijaiyah insya Allah bisa. Tapi kalau misalkan belum kenal huruf hijaiyah ya harus kenalan dulu kan gitu. Mungkin ada yang penasaran atau ada yang bertanya, Ustaz, kalau misalkan belajar bahasa Arab itu ketika percakapan membaca atau mengucapkan ketika percakapan, apakah berlaku hukum tajwid? Berlaku tidak? Tidak. Yang menjawab cuma Bu Erna aja. Tayyib. Jadi hukum tajwid itu kan mencakup beberapa hal kan Om ya. Kalau di At-Tajwid Al-Musawwar punya Syekh Syekh Aiman Rushdie Suwaid, itu kan beliau menjelaskan bahwasanya di dalam ilmu tajwid itu ada tiga pembahasan pokok. Tiga pembahasan pokok itu yang pertama sifat-sifat inti, lalu yang kedua sifat-sifat yang bukan inti. Afwan, yang pertama makharijul huruf, yang kedua sifat-sifat inti, dan yang ketiga sifat yang bukan inti. Makharijul huruf ini tetap berlaku di dalam membaca dan percakapan. Di dalam membaca dan percakapan, makharijul huruf tetap berlaku, begitu ya. Sedangkan sifat-sifat inti ini juga sebenarnya tetap berlaku, mana yang tipis, mana yang tebal kan gitu ya. Seperti misalkan sin dan sod itu kalau tidak kita perhatikan tebal tipisnya bahaya kan gitu. Jadi salah nanti. Sin dan sod, ha dan ha itu sifat-sifat inti kaitannya. Jadi makhraj dan sifat inti ini tetap berlaku. Tapi kalau sifat-sifat tambahan itu ada yang berlaku, ada yang tidak. Sifat-sifat tambahan itu mencakup apa saja?
Misalkan panjang pendek, kalau panjang pendek tetap berlaku. Tapi kalau yang lain, misalkan ada hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, itu tidak berlaku. Gitu Om ya? Bisa dipahami Ibu maksud saya? Insya Allah Ustaz. Kalau makhraj, lalu sifat Allah, Ustaz. dan panjang pendek itu tetap berlaku. Tapi kalau misalkan ada gunnah, ada idhar, ada idgham, itu tidak berlaku. Mungkin ada idgham nanti, ada idgham di bab 3 nanti kita ketemu. Itu saja nanti yang berlaku insya Allah. Begitu Ibu-Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita langsung masuk ke bab pertama Ibu-Ibu ya. Di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Ibu-Ibu sudah dapat semuanya Om ya, PDF-nya. Dan mungkin juga Ibu-Ibu ada yang sudah punya kitab Durusul Lughah. Itu yang Alhamdulillah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Di bab pertama ini kita akan mempelajari tidak banyak dan mudah insya Allah karena seperti kita sampaikan kemarin Durusul Lughah itu sangat bertahap belajarnya. Jadi bab pertama, bab kedua itu makanya sebagian orang yang ekspektasinya tinggi itu belajar Durusul Lughah baru bab 1, bab 2 itu kayak nggak belajarnya. Jadi aduh kok cuma gini sih belajarnya. Ada yang bilang gitu. Belum tahu nanti semakin bertambah kan itu. Tapi nggak masalah. Ad-darsul awal kita akan mempelajari insya Allah 2 poin pembahasan. Yang pertama hadza yang merupakan ismul isyarah lil mufrad al-mudzakkar al-qarib. Sedangkan yang kedua kita akan membahas ba'du adawatil istifham, sebagian adawatul istifham. Apa itu adawatul istifham? Kata tanya. Kita bahas satu persatu. Hadza. Yang pertama adalah hadza. Ma ma'na hadza? Ini. Ahsantun. Dulu mungkin kita di zaman mungkin berbeda dengan sekarang ya. Kalau zaman-zaman saya dulu belajar di kelas 1 SD itu masih ini Budi kan gitu. Belajar bahasa Indonesia pertama kali kita dikenalkan dengan kata tunjuk ini. Dan di sini juga demikian, kita dikenalkan dengan ismul isyarah. Jadi ismul isyarah itu apa Om? Isyarah itu dari kata isyarah yusyir. Kata tunjuk. Ismul Kata isyarah. tunjuk. Kata tunjuk. Kata tunjuk. Kata tunjuk. Hadza tadi bima'na. Apa makna hadza? Ini. Ini termasuk jenis kata apa? Ismul Kata isyarah. tunjuk. Lalu penerapannya bagaimana ismul isyarah ini? Mungkin kita juga harus membiasakan dengan istilah ya. Jadi misalkan kalau kita membahas suatu kaidah misalnya, kita boleh tahu terjemahnya dalam bahasa kita, tapi usahakan kita membiasakan dengan istilah dalam bahasa Arabnya, begitu ya. Ism isyarah gitu. Kita sebutnya ism isyarah. Ismul isyarah. Ism isyarah yang hadza ini diterapkan pada apa? Ism isyarah ini hanya diterapkan pada kata mufrad. Mufrad itu apa, Om? Tunggal. Tunggal, mufrad atau tunggal. Al-mudzakkar al-qarib. Al-mudzakkar itu maskulin, Om ya. Atau laki-laki lah kita sebutnya, nggak masalah. Dan di dalam bahasa Arab itu mungkin Ibu-ibu juga sudah mempelajari sebelumnya. Di dalam bahasa Arab itu semua kata itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Ada mudzakkar, ada muannats. Insya Allah nanti di beberapa bab ke depan akan kita lebih dalami. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada pengelompokan jenis kata. Ada mudzakkar, ada muannats. Mudzakkar itu maskulin, muannats itu feminim kan itu, men? Wanita. Anda pria, wanita, gitu nggak masalah. Dan yang dikelompokkan ini bukan hanya orang atau hewan. Semua benda itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Jadi ada kelompok benda yang termasuk mudzakkar atau maskulin, ada kelompok benda yang termasuk muannats atau feminim, begitu ya. Jadi ini demikian. Yang dimaksud ini tidak hanya orang, tidak hanya hewan, tapi
Ini benda yang mufrad, mudzakkar, ini tidak hanya orang atau hewan, tapi semuanya. Dan al-qarib. Qarib itu apa makna qarib? Dekat. Dekat. Qarib, dekat. Makanya kita di bahasa kita ada serapan ini ya, sahabat karib. Sahabat karib. Karib itu dari bahasa ini. Qarib. Baik. Jadi makanya tadi maknanya hadza itu maknanya ini karena untuk menunjukkan sesuatu yang qarib. Begitu ya? Ismul isyarah lil mufrad al mudzakkar al qarib. Kata tunjuk untuk menunjuk kata mufrad tunggal mudzakkar laki-laki qarib yang dekat. Satu lagi, hadza ini bisa diterapkan baik untuk ism aqil yang berakal, aqil itu berakal, aqilun atau berakal. Dan bisa juga diterapkan pada ism ghairul aqil. Ghairul aqil itu tidak berakal. Bingung tidak maksud saya? Ini pengertian hadza di sini insya Allah masih ada yang bingung tidak? Kalau misalkan ada yang bingung silahkan ditanyakan. Jadi hadza itu ism isyarah, kata tunjuk. Lil mufrad untuk diterapkan untuk tunggal. Mudzakkar laki-laki, qarib yang dekat. Kalau misalkan nanti ada misalkan yang jamak bagaimana? Ada sendiri nanti bentuknya insya Allah. Begitu ya? Nanti insya Allah. Nah. Ada yang masih bingung? Iya, Ustadz Afwan. Kalau misalnya menentukan muzakkar dan muannas itu apa dari huruf belakangnya atau ada tanda-tanda khusus sih? Nanti insya Allah ada bab tersendiri yang membahas tentang mudzakkar dan muannas. Ciri-cirinya muannas apa? Nanti yang tidak ada ciri-ciri muannas nanti termasuk mudzakkar. Insya Allah nanti akan dibahas tersendiri supaya tidak campur aduk pembahasannya. Begitu, nah, ya? Nah, Ustaz. Barakallah. Di bab nggak jauh insya Allah, nggak jauh. Baik. Baik, kita coba lihat contohnya, ya. Kita lihat contohnya. Misalkan, hadza kitabun karrirna ba'di. Kalau saya bilang karrirna ba'di, karrir itu maksudnya ulangi. Itu kata perintah, karrir. Kalau saya bilang karrirna ba'di, ibu-ibu mengikuti saya, ya. Baik. Karrirna ba'di, hadza kitabun. Hadza kitabun. Marratan ukhra, sekali lagi. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Mana hadhil jumlah? Apa artinya? Hadza kitabun. Ini buku. Ini buku. Ini adalah sebuah buku. Ini adalah sebuah buku. Kita lihat hadza tadi. Hadza itu merupakan jenis kata apa tadi, Om? Ism Isyarah. Kata tunjuk ism isyarah yang diterapkan untuk mufrad mudzakkar qarib. Gitu ya. Mufrad mudzakkar qarib. Dan di sini kalau kita lihat kitabun ini aqil atau ghairul aqil? Berakal atau tidak? Ghairu aqil. Aqil. Kitabun ini termasuk jenis ghairu aqil, jenis kata ghairul aqil. Ini berarti susunan kalimat yang pertama ini adalah contoh penerapan hadza pada ism ghairul aqil, begitu ya? Untuk kata tidak berakal. Tayyib. Contoh yang kedua selanjutnya, karrirna ba'di. Hadza tabibun. Hadza tabibun. Marratan ukhra. Hadza tabibun. Hadza tabibun. Ma ma'na hadza tabibun? Ini dokter. Ini dokter. Ini adalah Orang dokter. Ahsantunna. Masya Allah. Hadza tadi apa, Jenis kata apa? Isim Isyarah. Isyarah. Untuk mufrad Muzakkar muzakkar qarib. Ahsan. Masya Allah. Untuk mufrad muzakkar qarib, begitu ya? Tapi kalau kita lihat tabibun ini termasuk jenis kata aqil atau ghairul aqil? aqil. Aqil. Ahsantunna. Jadi ini contoh penerapan hadza pada ism aqil, begitu ya, yang berakal. Jadi hadza itu bisa diterapkan baik untuk yang aqil maupun yang ghairul aqil. Begitu ya. Pengelompokan aqil dan ghairul aqil itu bagaimana, Om?
Akil lebih ke kayak manusia gitu yang berakal ya, kan Ustaz? Makhluk hidup ya? Makhluk hidup bukan semua makhluk hidup. Iya. Hewan kan juga makhluk hidup, Om. Jadi Lebih untuk ke manusia bukan Ustaz? yang mukallaf seperti misalkan manusia, jin, malaikat, itu akil, Om ya. Profesi Bukan. Sedangkan selain itu hewan dan semua benda yang lain itu tidak berakal. Begitu. kalau profesi Ustaz, Profesi ini profesi orang kan menunjukkan orang ya kan gitu. iya, itu termasuk akil. Bisa Tobi pun dikatakan ghairul akil kan, wah apalagi misalkan mudarrisun dikatakan ghairul akil, wah kualan nanti Om. Kayak begitu Om ya. Jadi profesi juga menunjukkan orang yang termasuk akil. Berkuat. Begitu Om ya. Ada pertanyaan Om? Hal min soal. La yujad? Nastamir. Nastamir, kita lanjutkan. Tayyib. Kita lanjutkan. Di sini setelahnya ada beberapa contoh penerapan itu isyarat hadza tadi. Di sini ada beberapa gambar dan kita dilatih untuk menunjuk gambar ini menggunakan ism isyarah tadi. Tayyib. Seperti tadi, ana antunna tukarrirna, saya baca dan ibu-ibu mengulangi, betul ya. Hadza baitun. Hadza baitun. Marratan ukhra, hadza baitun. baitun. Ma ma'ana hadza baitun? Ini rumah. Ini adalah sebuah rumah, kan gitu ya. Ini sebuah rumah. Jadi Ini adalah sebuah rumah. Ahsantun. Terkadang kalau kita menerjemahkan itu ada beberapa kata yang harus kita sesuaikan. Mungkin ada kata yang tidak ada di sana tapi terkandung, maka kita sebutkan juga. Dan kita untuk menerjemahkan itu tidak bisa menerjemahkan secara harfiah, betul-betul letterlock seperti itu, huruf kata per kata, itu tidak bisa. Ketika kita menerjemahkan bahasa lain ke bahasa kita harus menyesuaikan dengan tata bahasa kita, kan gitu ya, supaya orang memahami betul-betul apa yang kita terjemahkan. Kalau tidak seperti itu, misalkan kalau kita paksakan menerjemahkan kata per kata dengan terjemah harfiah, itu mungkin bisa muncul terjemahannya, tapi orang yang membacanya atau mendengarnya itu akan berpikirnya dua kali, ini maksudnya apa, kan gitu ya. Kita lanjut Om ya. Karyuna ba'di. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Marratan ukhra. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ma ma'na hadza masjidun? Ini adalah sebuah masjid. Ahsantunna, Masya Allah. Ba'dah. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Marratan ukhra. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ma ma'na hadza? Saya tadi Ini adalah sebuah buku. Saya tadi salah baca, Om. Afwan. Babun. Pintu. Harap dia maklumi, Om. Saya manusia biasa. Kita coba sekali lagi. Hadza babun. Babun. Marratan ukhra. Hadza babun. Babun. Ma ma'na hadza babun? Ini adalah sebuah pintu. Ini adalah sebuah pintu. Jayyid, ahsantunna. Ba'dah. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Marratan ukhra. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ma ma'na hadza kitabun? Ini adalah sebuah buku. Ini adalah sebuah buku. Buku. Nastamir. Hadza qalamun. Marratan ukhra. Hadza qalamun.
Hadza Qalam. qalamun. Ma ma'na hadza qalamun? Ini adalah Ini adalah sebuah Ini sebuah adalah pulpen. sebuah pena. Ahsantunna. Nastamir ba'dahu. Hadza miftahun. Hadza Hadza miftahun. Marratan ukhra. Hadza miftahun. Hadza Hadza miftahun. miftahun. جيد. ما معنى هذا مفتاح؟ Ini adalah sebuah kunci. Ini adalah sebuah kunci. أحسنتن. بعده هذا مكتب. Hadza maktabun. maktabun. مرة أخرى هذا مكتب. Hadza maktabun. ما معنى هذا مكتب؟ Ini adalah sebuah meja. Betul, jayid. Tapi sebenarnya kata maktabun sendiri itu ada arti lainnya tidak, Om? Mempunyai makna yang lain tidak? Apa ya maknanya? Jadi di dalam bahasa Arab itu juga ada, misalkan ada yang homofon dan ada juga homon. Kalau di sini maktabun ini jenis kata homofon, jadi dia mempunyai makna yang lain. Tulisannya sama, bentuknya sama persis, tapi dia bisa diartikan yang lain. Jadi tergantung konteksnya. Tapi kalau di sini gambarnya jelas meja, berarti yang dimaksud jelas meja kan, Om ya? Tergantung konteksnya. Maktabun itu bisa juga dimaknai atau bermakna kantor. Maktab itu juga bisa bermakna kantor, begitu, Om ya? Maktab. Misalkan maktabul mudiri, berarti kantor kepala sekolah, kantor direktur kan gitu. Ya berarti tergantung kalimat ya Ustadz. Betul, tergantung susunan kalimatnya, tergantung konteksnya. Kalau di sini kan jelas gambarnya maktabun, masa diartikan kantor kan gitu. Nastamir. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Ma ma'na hadza sarirun? Dipan. Ini adalah sebuah dipan. Tentunya dipan, atau mungkin ada yang menyebutnya ranjang gitu ya. Iya. Jadi ini dipannya atau ranjangnya, bukan kasurnya, ya. Kalau kasur ada sendiri bahasa Arabnya. Firoshun itu kasur, firoshun. Tapi kalau di sini yang dimaksud adalah tempat kasur itu, sarirun, gitu ya. Baik. Nastamir ba'dahu. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Marratan ukhra. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ini sudah menjadi bahasa kita. Ma ma'ana hadza kursiyun? Ini adalah sebuah kursi. Ini adalah sebuah kursi. Ternyata ini dari bahasa Arab, Om ya, kata ini. Jadi sebenarnya belajar bahasa Arab itu mudah, Om. Kenapa kok mudah? Karena banyak sekali bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa serapan di dalam bahasa kita. Kursiyun, masjidun, kitab, Salju ya, saljun, itu salju, terus apa lagi, Om? Jilbabun, apa lagi, Om? Banyak sekali. Asfal. Asfal itu kan di bawah atau yang di bawah. Asfal itu yang tempatnya di bawah, Om ya. Ada juga misalkan katulistiwa. Katulistiwa itu dari bahasa Arab loh, Om. Katulistiwa itu apa sih, Om? Kalau dalam bahasa kita? Garis. Dalam kita garis penghubung antara itu apa? Garis katulistiwa. Garis tengah, Om ya, garis tengah bumi, Om ya. Katulistiwa. Itu dari bahasa Arab khattul listiwa. Khattu al-istiwa. Khattul listiwa. Khat itu apa, Om? Khat itu garis. Al-istiwa adalah waktu di mana matahari betul-betul lurus berada di atas. Biasanya pertengahan jam 12 itu waktu istiwa. Biasanya kalau kita Ibu pernah ikut majelis fikih, itu ada waktu yang dilarang untuk sholat. Di antaranya adalah waktu istiwa. Istiwa itu ketika matahari betul-betul Anda lurus di atas kita. Itu waktu istiwa namanya.
Dan kalau khatul istiwa, ya garis khatul istiwa itu tadi. Jadi khatul istiwa itu dari bahasa Arab khatul istiwa. Jadi banyak sekali sebenarnya dan lain-lain. Misalkan wanduk itu bisa jadi juga serapan dari bahasa Arab, wadu, dan seterusnya. Barakallahu fikunna. Hal min soal, ada pertanyaan fi hadhihi shafah, di halaman ini ada pertanyaan Ibu-ibu? Afwan Ustaz, tadi yang La yujad. Ustaz ukro apa maksudnya? Apa? Om? Bagaimana? Om? Yang tadi makhrotun ukro itu bersamaan maksudnya. Marratan ukhra. Marratan ukhra itu maksudnya sekali lagi. Oh, marut. Ukhra itu yang lain sebenarnya kalau diartikan. Marrah itu kali artinya. Kali maksudnya beberapa kali gitu. Kalau marratan itu sekali. Ukhra kalau diartikan secara harfiah itu yang lain. Kalau diartikan secara bersamaan sekali lagi. Marratan ukhra sekali lagi, begitu ya. Marratan ukhra. Baik, hal min soal, ada pertanyaan lagi, Om? Jadi kita mungkin akan beberapa sering menggunakan bahasa Arab supaya juga ibu-ibu istilahnya sering beradaptasi dan tidak asing dengan bahasa Arab begitu, Om ya? Ada praktis gitu ya, Ustaz? Betul. Jadi sering kan itu juga supaya membiasakan kemampuan untuk istimak mendengar kita. Baik. Laisa hunaka soal, la yujad soal, nastamir ila safha allati ba'daha. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, kalau tadi kita dikenalkan dengan hadza yang merupakan ism isyarah, petunjuk. Di sini kita mulai dikenalkan dengan istifham. Istifham itu apa, Ibu-ibu? Istifham itu kata tanya. Kata tanya. Kata tanya. Istifham yang pertama dikenalkan kepada kita adalah ma. Ma makna ma? Apa? Oh, saya tanya kok balik ditanya, Om. Ma makna ma? Ma bimakna apa gitu ya? Ma bimakna ma artinya apa? Baik, ahsantunna. Kalau dijelaskan di sini, ma merupakan ism istifham atau kata tanya. Ism istifham itu kata tanya. Dan ma ini ism istifham yang khusus diterapkan hanya li ghairil aqil. Hanya khusus diterapkan untuk tidak berakal saja. Jadi nggak bisa kita menerapkan ma pada al-aqil, itu nggak bisa. Contoh misalkan di sana, ma hadza, kalau misalkan yang kita tanyakan adalah sesuatu yang tidak berakal, maka itu betul. Ma hadza, jawabannya hadza kitabun. Itu betul. Tapi kalau misalkan ada seseorang di samping kita, lalu kita bertanya kepada teman kita, ma hadza, wow ini bisa ditablokin ini. Jadi ma hadza itu tidak bisa diterapkan pada yang berakal. Begitu, Om ya? Jadi kalau misalkan Anda seseorang di samping kita, lalu kita tanya ma hadza, lalu hadza tabibun, itu tidak bisa seperti itu. Begitu, Om ya? Bingung tidak maksud saya, Om? Bingung. Baik. Nggak masalah. Ma, pelan-pelan ini, Om ya. Ma tadi maknanya apa, Om? Di makna? Isim istifham. Dan ini jenis ism istifham, jenis kata tanya. Tapi ism istifham ini, ma ini hanya bisa diterapkan atau hanya bisa untuk menanyakan sesuatu yang ghairul aqil. Ghairul aqil tadi apa, Om? Tidak berakal. Tidak berakal. Hewan dan kata benda. Hewan, kata benda. Kata benda. Kita menanyakannya dengan istifham ma. Afan ini. Tanya dong Om, tadi jenis kata tanya itu tadi yang apa, mim itu apa ya? Jenis kata tanya apa? Hanya bisa apa? Isim istifham. Iya, jenis katanya hanya apa? Hanya bisa untuk apa? Untuk yang tidak berakal. Baik. Jadi ma itu hanya bisa menanyakan sesuatu yang tidak berakal, ya. Misalnya misalkan
kita menanyakan sesuatu benda, misalkan kitab atau kursi, kalau kita bisa menanyakannya ma hadza, kita jawabnya hadza kitabun, ma hadza qalamun, ma hadza kursiyyun, ma hadza babun. Seperti itu bisa. Hadza baitun. Tapi kalau misalkan ada lalu kita tanya kepada teman kita ma hadza, itu tidak bisa. Man. Oh, gitu ya. Man, pakainya man nanti. Jadi kalau ma itu tidak bisa menanyakan sesuatu yang berakal. Tidak boleh dipakai untuk sesuatu yang berakal. Misalkan ma hadza, ternyata ditanya adalah orang, hadza tabibun, hadza mudarrisun, tidak bisa. Kita ma ini kita gunakan untuk menanyakan sesuatu yang ghairul aqil, tidak berakal. Masih ada yang bingung? Gak masalah kalau mungkin masih ada yang bingung kurang jelas, silahkan ditanya. Halo? Ustadz, Nah, masih ada yang bingung? insya Allah yang sampai sini sih insya Allah udah ngerti. Kalau masih ada yang bingung, silakan ditanyakan Om, nggak masalah. Jangan dipendam. Ini ibu-ibu biasanya suka memendam. Fahim tuh Ustaz, fahim tuh. Baik, ahsan. Baik. Kita lanjutkan. Setelah kita dikenalkan dengan istifham ma, kita dikenalkan dengan satu jenis istifham yang lain. Kalau tadi itu terus ism, kalau ini harf, yaitu a. Ma makna a? Apakah? 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 Bukan apa, tapi apakah. Kalau ma tadi bermakna Apa? Kalau Apa? bermakna Apakah? santunna. Sebagaimana pertanyaan apakah di dalam bahasa Indonesia? Kalau di dalam bahasa Indonesia apakah? Jawabannya ada dua kemungkinan kan, Om? La, na'am. Apakah di dalam bahasa Indonesia itu jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kata a di dalam bahasa Arab itu juga demikian. Istifham ini, istifham itu jawabannya bisa mempunyai dua kemungkinan. Na'am, bisa la. Nah, begitu Om ya. Kalau betul yang dimaksud berarti kita menggunakan na'am. Na'am, ma makna na'am? Iya. Ya. Kalau la bermakna Tidak, bukan. Tidak. ini mungkin juga mumpung ada di sini. Na'am itu pendek semuanya, Om. Kita intonasinya juga na'am. Na'am. Biasanya kebiasaan kita itu agak diseret. Na'am. Na'am. Itu akan berbeda makna. Kalau ainnya panjang, na'am itu artinya apa, Om? Na'am. Na'am. Namun itu artinya burung unta. Burung unta. Na'amah. Na'am. Artinya burung unta. Jadi kalau yang ini pendek semuanya, Om ya. Na'am. Sorry. Na'am. Baik. Misal di sini contoh dalam penerapannya, ahadza sarirun karirna ba'di. Ahadza sarirun. Halo. Coba diikuti ibu-ibu sekali lagi. Ahadza sarirun. Ahadza sarirun. Ahadza sarirun. Marratan ukhra. Ahadza sarirun. Ahadza Sarirun. Ma ma'na ahadza sarirun? Apakah ini sebuah tempat tidur? Apakah ini sebuah panjang atau divan? Nah, kalau memang yang ditanyakan itu ternyata memang sarir, maka jawabannya na'am hadza sarirun. Na'am hadza sarirun. Karirna ba'di. Na'am hadza sarirun. Na'am hadza sarirun. Itu jawaban kalau memang ternyata yang ditanyakan itu sarir. Tapi kalau ternyata yang ditanyakan itu bukan sarir melainkan kursi, maka kita menjawabnya karirna ba'di. La hadza kursiyun.
لا هذا هذا كرسي مرة أخرى لا هذا كرسي. لا لا هذا هذا كرسي Baik. Jadi cara menjawabnya seperti itu ya. Tadi untuk cara bertanyanya langsung misalkan ahadza sarirun, ahadza kitabun, ahadza masjidun. Lalu cara menjawabnya kalau na'am berarti na'am lalu diulang lagi. Na'am hadza babun, na'am hadza masjidun dan seterusnya begitu ya. Kalau la kita sebutkan dulu la lalu kita sebutkan yang betul apa gitu ya. La hadza kursiyun dan seterusnya. Ada yang bingung Om di sini? Masih ada yang kurang jelas? Hal min soal? Ada pertanyaan? La yajud. La yujad. Ahsantum. La yujud. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba di sana ada beberapa contoh penerapan hiwar, contoh penerapan hadza dan beberapa istifham yang kita pelajari barusan. Karirna ba'di. Ana aqra wa antunna tukarirna. Kita baca, ibu-ibu mengulangi ya. Karirna ba'di. Ulangi setelah saya. Ma hadza? ما هذا Hadza baitun. هذا هذا بيت Marratan ukhra. Ma hadza? ما ما هذا هذا Hadza baitun. هذا هذا بيت Ma ma'na ma hadza? Hadza baitun. Apa ini? apakah ini sebuah rumah apa ini? Apa ini? Apa Ini ini? adalah sebuah rumah. oh Ahsantunna. Ma hadza? Apa ini? Gitu ya. Hadza baitun. Ini adalah ini baru setelahnya kita lanjutkan nastamir. Ahadza baitun? هذا بيت Jadi intonasinya juga bertanya Om ya. Marratan ukhra. Ahadza baitun? Ahadza bait. هذا بيت Jayyid. Na'am, hadza baitun. نعم Ahadza bait. هذا بيت Marratan ukhra. Sekali lagi. Ahadza baitun? هذا بيت هذا بيت Na'am, hadza baitun. نعم هذا بيت Ma ma'ana ahadza baitun? Na'am, hadza baitun. Apakah itu apakah ini sebuah rumah Apakah ya ini ini sebuah rumah Betul sekali. Ahsantunna. Ahadza baitun? Apakah ini sebuah rumah? Na'am, hadza baitun. Ya, ini adalah. Ya, ini adalah sebuah rumah. Nastamir, kita lanjutkan. Ma hadza? Ma ما hadza? هذا هذا Hadza qamisun. Hadza هذا قميص Marratan ukhra. Ma hadza? ma ما هذا Hadza qamisun. هذا قميص Ma ma'ana hadza qamisun? apa apa ini ini? adalah sebuah kemeja Ini adalah sebuah kemeja. Ahsantunna, Masya Allah. Nastamir. Ahadza kursiyun? هذا kursi. Sarir sama kursiun itu. sarirun Ustaz salah baca. Ini saya Sarirun. Ustaz kita kurang akuat kayaknya Ustaz. dari tadi kok sudah 2 kali ya dong nggak fokus ini. Ya Ustaz lihat gambarnya soalnya. Ahadza sarirun? هذا سرير sarirun La, hadza kursiyun. لا هذا هذا kursi. كرسي Marratan ukhra. Ahadza sarirun? هذا هذا سرير سرير La, hadza kursiyun. لا هذا هذا kursi. كرسي Ma'ana hadhihi al-jumlah. Ahadza sarir? apakah ini sebuah dipan Apa ini tidak semua ini dipan? adalah sebuah kursi Masya Allah. Ahsantunna. Jayyid. Nastamir. Ahadza miftahun? هذا مفتاح. tahun La, hadza qalamun. لا لا هذا قلم. Ini juga pendek Om ya. Hadza qalamun. Ini sebagian ada yang mungkin terkadang saya mendengarnya hadza هذا قلم qalamun. قلم Qalamun. Qalam.
Kita ulang sekali lagi, marratan ukhra. Ahadha miftahun? Ahadha miftahun? La, hadha qalamun. La, hadha qalamun. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Ahadha miftahun? Apakah ini sebuah kunci? Tidak, ini adalah sebuah pena. Sebuah pena. Ahsantunna, insyaallah. Al-akhir. Ma hadha? Ma hadha? Hadha najmun. Hadha najmun. Marratan ukhra. Ma hadha? Ma hadha? Hadha najmun. Hadha najmun. Ma ma'na hadha najmun? Apa ini? Apa ini? Ini adalah sebuah bintang. Ahsantunna, masya Allah. Hal min soal fi hadhihi safhah? Ada pertanyaan di halaman ini? Satu kali lagi apa tadi? Bagaimana, Apa tadi yang Ustaz bilang satu kali lagi apa? Marratan Ukhra. Marutan ukhra. Marutan ukhra. Bukan empat. Coba saya tulis ya. Marrotal ukhro. Marratan. Marrotan ukhro. Saya tulis ya. Marratan. Marratan ukhra, tulisannya seperti ini. Marratan ukhra, dua kata. Marratan ukhra. Ini ro, ya. Ini ro. Marrotan ukhro. Iya. Sekali lagi. Sekali lagi. Sudah ditulis ini, ya? Iya. Nah, Ustaz. Baik. Kita kembali ke tadi. Baik. Ada pertanyaan di sini? La yujad. La yujad. Nastamir idzan. Di sana kita mulai masuk ke tamrin. Tamrin, at-tamrinul awal. Tamrin itu apa, Latihan. Tamrin itu maknanya latihan. At-tamrin bermakna latihan. Baik. At-tamrinul awal. Di sini ada pertanyaan. Di sini kita jawabnya satu persatu, ya. Dari siapa dulu ini tadi? Dari Budiah dulu. Ini kita urutkan berdasarkan alfabet ini. Budiah, tafadhali. Ma hadza? Kalau alfabet berarti Ana dong Ustaz, Ana pakai C. Pakai C. Oh iya, ya. Ibu ini bacanya Ibu Qori, ya. Wah, ini Ibu Qori. Iya. Ibu Qori enggak terima. Tafadhali, enggak masalah. Kita canda, canda. Ibu Qori, tafadhali. Ma hadza? Hadza miftahun. Hadza miftahun. Haknya tetap di panjangan, ya. Hadza miftahun. Barakallahu fiik. Hadza miftahun. Ahsanti. Jayyid. Nastamir. Baru Budiah. Nastamir apa Ustaz? Nastamir kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nastamirru kita lanjutkan. Jadi istamarro yastamirru melanjutkan. Apa? Tulisannya seperti apa, Afwan? Tulisannya seperti itu. Nastamirru. Nastamir. Kita lanjutkan. Jadi nun di sini menunjukkan kata ganti nahnu, ya. Nun yang di awal ini menunjukkan kata ganti nahnu. Nastamirru berarti maknanya kan kita, ya. Kita lanjutkan. Nah, Ustaz. Nastamir ila Budiah, tafadhali. Ma hadza? Hadza kitabun. Santi. Mudah.
Hadza kitabun. Allah alaik. Setelah Bukhari, Mundiyah, ini siapa dulu ini? E-nya ada 3. Bu Endang dulu. Bu Endang sedang sakit dong ya. Syafakillah. Kita lanjut ke Bu Erna berarti. Bu Erna, tafadhali. Ya, Ustaz. Ma hadza? Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ahsanti. Hadza qalamun. Mudah ya. Nastamir. Setelahnya Bu Eti, tafadhali. Ma hadza? Hadza babun. Hadza babun. Masya Allah. Fatahallah alaik. Hadza babun. Ba'andaha Ibu Sumiati. Ibu Sumiati. Tafadhali. Ma hadza? Hadza baitun. Hadza baitun. Masya Allah. Hadza baitun. Terakhir, ini 6, pas. Terakhir siapa? Bu? Yanti. Bu Yanti. Tafadhali. Bu Yanti. Ma hadza? Tafadhali, Ma hadza? Jawabannya? Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Tetap ada tasdidnya di ya-nya ya. Hadza kursi. Hadza kursiyun. Ahsanti, fatahallah alaik. Masya Allah. Nggak bingung ya, insya Allah di sini kalau misalkan ada pertanyaan ma hadza, lalu langsung dijawab hadza apa gitu ya. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah, insyaallah. Paham tuh. Ahsantun. Belum bingung Ustaz karena masih ada gambarnya di sini. Okay. Kalau nggak ada gambarnya, yang ditanyakan apa kan juga kan sudah langsung. Baik. Nastamir at-tamrinu tsani, latihan kedua. Yang kedua ini ada apa? Di sana ada gambar dan kita akan untuk menyebutkan atau menunjuknya dengan isim isyarah. Ya. Baik, nggak bingung ya, insya Allah kita kembali ke Ibu Qori. Tafadhali kira-kira itu apa? Hadza baitun, la, hadza masjidun. Oh iya, di sini ada pertanyaan. Ahadza baitun? Jawabannya la. La, hadza masjidun. Ahadza masjidun. Di sini ada pertanyaan. Jadi kita di sini menerapkan tadi ya, kata tanya a. Ini nanti jawabannya atau na'am. Baik. Nastamir ke Budiah. Tafadhali. Ahadza qamisun? Na'am. Na'am, hadza qamisun. جيد أحسنتي. نعم هذا قميص. نستمر ke Bu Erna. Ahadza miftahun? هذا مفتاح. La, hadza qalamun. لا هذا قلم. أحسنتي فتح الله عليك. بعدها Bu Eti. تفضلي. أهذا نجم؟ Hadza najmun. Na'am. Hadza najmun. نعم هذا نجم. جيد فتح الله عليك. Hal min soal, ada pertanyaan di halaman ini, Ini penerapan istifham A tadi. Istifham A. Jawabannya bisa na'am, bisa la. La yujad asmal. Baik, nastamir. At-tamrin as-salis. At-tamrin as-salis, latihan ketiga di sana perintahnya iqra waktub. Ma ma'na iqra? Bacalah dan tulislah. Dan tulislah. Maknanya tulislah. Baik. Kita ke Bu siapa waktunya? Bu Sumiati, tafadhali. Naam. Hadza maktabun. Hadza Hadza masjidun. pelan-pelan dua-dua. Naam. Santai saja. Hadza maktabun. Yang kedua ada hadza masjidun. Enggak masalah. Kita jawab dua-dua enggak masalah. Lalu ke Bu Yanti, tafadhali. Hadza qalamun. Hadza Hadza qalamun. Jayyid. Hadza sarirun. Itu Sarir.
panjang, sarirun, gitu ya. Hadza sarirun. Jadi jangan terpengaruh dengan kata sebelumnya atau setelahnya. Misalkan tadi hadza qalamun, qalamun pendek semuanya. Sedangkan sarirun, Hadza qalamun. sedangkan sarirun panjang, sarirun, gitu ya. Fatahullah alaih. Hadza sarirun. Kita Apa Ustaz, ini beda sama buku ya? apa Om? Ini beda sama di buku ya? Apa? Soalnya ini materinya. Masa Ada? Enggak ya? sama Om. Masa? Di buku yang mana, Om? Maksudnya di buku yang mana Om? Buku Yang Rasulullah, Rasulullah. maksudnya Ustaz yang hijau. Yang anak yang kuning Ustaz. Kalau yang hijau. Coba kita lihat di Durusulullah. Sama, kita nggak ada yang Sama beda. kok. Sama Ustaz. At-Tamrin As-Salis di sana di Durusulullah halaman 9 Om. Sama persis. Oh iya. Ketemu Om? Iya, Ustaz. Oh, iya. Di Durusulullah di halaman 9. Baik. Memang kita agak mungkin halamannya berbeda dan susunannya berbeda. Kita sesuaikan untuk belajar online kan ya, supaya kita lebih mudah ketika menampilkan di layar dan lebih interaktif seperti itu. Dan termasuk kita juga tambahkan kaidah-kaidah yang tidak ada di buku. Nah, itu makanya kemarin saya sampaikan itu untuk PDF itu kita sudah sesuaikan untuk belajar online. Ya. Oh, iya. Nastamir. Kita gilirannya siapa ini tadi? Bu Yanti, tafadhol. Mahadza. Jadi saya. Bu Yanti sudah. Kalau Bu Yanti sudah berarti kembali ke Bukhari. Tafadhol. Bukhari. Tafadhol. Halo. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Tafadhol. Ma hadza? Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ahsanti. Ma hadza? Hadza kursiyun. Fatahallah alaik. Kita lanjut ke Budiah. Tafadholi. Ahadza baitun? Naam. La, hadza masjidun. Ahadza baitun? La. Hadza masjidun. Hadzanya harus tetap panjang dua-duanya Om ya. La, hadza masjidun. La, hadza masjidun. Jadi haknya sebenarnya ada alif kecil. Harfu tanbih itu ada alifnya. Ha gitu. Bukan hadza, hadza gitu ya. Fathallah alaik. La, hadza masjidun. Terakhir ada satu masih soal. Bu Erna, tafadholi. Ma hadza? Hadza miftahun. Hadza miftahun. Seperti itu. Jadi intonasinya mengikuti panjang pendeknya. Ma hadza? Hadza miftahun. Begitu ya. Hadza miftahun. Jadi kalau salah panjang pendek pun intonasinya juga didengarnya nggak pas. Fathallah alaik. Ada pertanyaan Om? Ibu-ibu ada pertanyaan semuanya di sini? Hal min soal? Anak ada Ustaz. Fadhali. Tadi kan waktu Ustaz tulis marotan ukhra, itu Ana sempat tulis pas ukhronya itu matobi'inya pakai alif seperti itu. Alif matobi'i. Tapi di sini kan Ustaz menulisnya pakai alif maksuro. Dalam penulisan itu apa perbedaan tulisan alif maksuro dengan alif yang matobi'i yang biasa gitu Ustaz? Karena tadi Anda sempat buat alif matobi'i gitu. Kalau dalam tajwid itu sama-sama matobi'i. Iya tahu, tapi penulisannya Ustaz, karena kan kalau kita nanti ada ujian kayak menulis bahasa Arab tapi disebutkan gitu nggak di itu kan kita perlu tahu gitu Ustaz. Betul sekali. Begini Om, jadi alif itu nanti insya Allah di bab 5 atau 6 itu insya Allah akan kita singgung perbedaan antara alif, ada hamzah, ada alif. Hamzah itu ada 2 macam, alif ada 2 macam. Alif itu ada 2 macam, ada alif mamdudah yang berdiri itu, ada alif maksuroh yang bentuknya seperti ya tapi tidak ada titiknya, itu alif. Jadi seperti ya tapi
tidak ada titiknya itu alif, disebutnya alif Ya. maksur. Hmm. Kalau alif mamdudah itu letaknya bisa di tengah, bisa di akhir. Begitu ya. Mhm. Bisa di tengah, bisa di akhir. Kalau alif maksuroh nggak mungkin ada di tengah, dia pasti di akhir. Hmm. Itu kalau alif maksuroh itu pasti di akhir. Dan tidak bisa ditukar-tukar. Kalau kata yang menggunakan alif mamdudah ya pakai alif mamdudah. Kalau kata yang menggunakan alif maksuroh ya pakainya alif maksuroh gitu. Jadi ya dihafal. Kalau maksurah adanya di awal ya, Ustaz? Di akhir. Surah di akhir, Om. Kalau Di akhir. mamdudah tadi di tengah dan di Akhir. Kalau mamdudah bisa di tengah, bisa di akhir. Kalau maksurah hanya di akhir. Hanya di akhir. Begitu. Nggak, kan namanya alif kan nggak mungkin di awal kan ya. Yang di awal itu hamzah. Iya. Kalau di awal, alif di awal nggak bisa bunyi nanti. Jadi kalau tadi Ana buat tadi tulisannya ukhra tapi pakai yang mandudah, alif mandudah gitu, salah nggak Ustaz? Ya Kan salah. bisa di akhir, bisa di awal, bisa di akhir. Ya salah, Om. Kan saya tadi salah. Kan kata Ustaz bisa di awal, bisa di akhir. Ada tadi kan ya, betul. Tapi kan tadi saya juga bilang kalau nggak bisa ditukar-tukar. Oh. Ya Ustaz. Syukran Ustaz ilmunya. Allah. Gitu ya. Jadi kalau ukhro itu kalau misalkan nanti kita menulis lagi ukhro itu harus pakai alifnya alif maksuro. Maksuro. Ukhro gitu. Syukran Ustaz. Ada lagi pertanyaan ya, Ibu? Tidak ada? Surah tadi di Ustaz, di akhir apa di tengah, di akhir pakainya? Apa, Om? Surah. Maksurah. Akhir. Maksurah di akhir. Maksurah di akhir. Seperti ukhro itu tadi. Mustashfa. Ternyata banyak yang penasaran juga. Ya, lagi pertanyaan Ibu? Layujad. Kita masuk ke bagian kedua sekarang. Di bagian kedua ini kita dikenalkan dengan ism istifham yang lain. Kalau sebelumnya tadi kita dikenalkan ma dan a, di sini kita dikenalkan ism istifham yang lain yaitu man. Ma makna man? Siapa? Siapa? Man makna siapa? Man ini termasuk jenis kata istifham, ism istifham. Jenis ism istifham, kata tanya juga. Bedanya apa dengan yang sebelumnya dengan ma? Kalau ma tadi digunakan khusus untuk ghairul aqil, tidak berakal, ya atau iya? Ya. Ma tadi itu khusus untuk yang tidak berakal, ghairul aqil. Sedangkan man ini hanya bisa diterapkan atau bisa untuk menanyakan seseorang yang al-aqil. Aqil gitu ya. Jadi man itu hanya bisa diterapkan pada yang aqil, yang berakal. Bingung tidak Om di sini Om? Maksud saya. Contoh di sana, kalau misalkan kita menanyakan seseorang, misalkan di samping kita ada orang, lalu kita bertanya kepada teman kita, man hadza? Man hadza? Kalau orang jawabannya kalau orang maka nggak masalah. Lalu teman kita misalkan menjawab hadza tabibun. Man hadza? Hadza tabibun. Ini betul. Tapi kalau misalkan kita menanyakan suatu benda, misalkan ada sesuatu di atas meja, kita bertanya kepada teman kita, man hadza? Ini tidak tepat. Lalu teman kita menjawabnya hadza kitabun, misalkan. Ini tidak pas. Man ini hanya digunakan untuk menanyakan al-aqil, yang berakal. Begitu Om ya? Bingung tidak Om maksud saya di sini? Insyaallah enggak. Mudah Om ya, insyaallah. Baik. Kita coba di sana lihat contoh penerapannya. Ana aqra, saya baca, wa antunna tukarrirna, ibu-ibu mengulangi. Karrirna ba'di. Man hadza? Man hadza? Hadza tabibun. Hadza tabibun. Marratan ukhra. Man hadza?
Man Man hadza? hadza? Hadza tabibun. Hadza Hadza tabibun. Ma ma'ana man hadza? Hadza tabibun. Siapa Apakah ini? ini? Ini ini adalah adalah seorang seorang dokter. dokter. Santunna, ini adalah seorang dokter. Nastamir ba'dahu. Man hadza? Man Man hadza? hadza? Hadza waladun. Hadza waladun. waladun. Marratan ukhra. Man hadza? Man Man hadza? hadza? Hadza waladun. Hadza waladun. Ma ma'ana man hadza? Hadza waladun. Siapa ini? Apakah Ini ini seorang seorang anak laki-laki. laki-laki. Walad, ma ma'ana walad? Seorang anak Anak laki-laki. laki-laki. Anak laki-laki. Kalau laki dewasa, seorang laki-laki itu Beda. Rojulun. rojul. Rojulun. Rojul itu lelaki yang dewasa, sudah dewasa. Kalau walad itu anak laki-laki. Walad. Waladun ini anak laki-laki. Begitu ya. Nastamir. Man hadza? Man hadza? Hadza. Hadza talibun. Hadza talibun. Marratan ukhra. Man hadza? Man Hadza. hadza? Hadza talibun. Hadza talibun. Santunna. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Man hadza? Hadza talib. Siapa Siapa ini? ini? Ini adalah Adalah seorang siswa. Murid. Ini adalah seorang siswa. Jadi talib ini untuk makna talib sendiri itu Pelajar ya, Ustaz? pelajar atau bisa maknanya siswa atau mahasiswa begitu ya. Terkadang santri pun juga disebut talib begitu ya. Berarti pelajar gitu lah ya, Ustaz ya? Pelajar bisa siswa bisa mahasiswa itu disebutnya talib juga. Jadi tapi mungkin kalau talib untuk mahasiswa talib jami'i itu mungkin untuk lebih spesifiknya. Tapi kadang secara singkat juga disebut talib juga mahasiswa. Pelajar gitu ya. Nastamir. Ahadha waladun? Ahadza waladun? La, hadha rajulun. La, hadza rajulun. Marratan ukhra. Ahadha waladun? Ahadza waladun? La, hadha rajulun. Hadza rajulun. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Ahadha waladun? Apakah ini seorang anak laki-laki? Ah, Tidak, ini adalah seorang laki dewasa. tidak, ini adalah seorang lelaki dewasa. Santunna. Hal min soal, ada pertanyaan fi hadhihi safhah di halaman ini? Ada pertanyaan Ibu-ibu? Ada yang masih bingung, kurang paham tentang man dan penerapannya? Jadi hampir sama sebenarnya kalau cara bertanya dan menjawabnya. Jadi kita tanya misalkan man hadza seperti tadi, ma hadza, man hadza, dan cara menjawabnya juga kita gunakan isim isyarahnya terlebih dahulu baru kita sebutkan apa yang dimaksud. Man hadza? Hadza tabibun. Begitu. Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Tidak, insyaallah. Laisa hunaka soal. La Nastamir. Nanti. Di sana kita masih ada beberapa contoh penerapan. Karirna ba'da ana aqra wa antunna tukarirna. Saya membaca dan ibu-ibu mengulanginya. Karirna ba'di. Ma hadza? Ma Hadza Hadza masjidun. hadza masjidun. Marratan ukhra. Ma hadza? Ma hadza Hadza masjidun. hadza masjidun. Ba'dahu. Man hadza? Man hadza Hadza tajirun. tajirun. Marratan ukhra. Man hadza? Man hadza Hadza tajirun. hadza tajirun. Ma ma'ana? Man hadza? Hadza tajirun. Siapa Siapa ini? ini adalah seorang pedagang. Pedagang. Berarti tajirun itu maknanya apa, Om? Pedagang. Dagang. Kalau di bahasa kita kan maknanya berbeda, Om ya. Tajir itu Kaya. Kaya.
Memang identik kalau Tajir. pedagang itu tajir, Om ya. Pedagang itu biasanya orang kaya kan biasanya gitu. Amin. Makanya biasanya sebagian ummahat itu ada yang usaha jual online gitu. Jual. Jadi semoga Allah melancarkan rezeki kita semua. Amin. Amin ya Allah. Amin. Hada tajirun. Namanya pedagang, Om ya. Tajir. Nastamir. Hada kalbun. Hadza kalbun. Ini pakai kaf atau qaf? Kaf. Kaf. Ya, hati-hati. Kalau misalkan kita baca dengan qaf nanti bisa berbeda maknanya. Kita baca sekali lagi marratan ukhra. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Kalbun. Baik. Nastamir. Ahadza kalbun? Ahadza kalbun. Kalbun. La, hadza qittun. La hadza kittun. Marratan ukhra. Ahadza kalbun? Ahadza kalbun. Kalbun. La, hadza qittun. La hadza kittun. Nastamir. Hadza himarun. Hadza himarun. مرة أخرى هذا حمار. Hadza himarun. ما معنى هذا حمار؟ Adalah seekor keledai. Keledai. Apa ini? Seekor keledai. Ini adalah seekor keledai. Himar keledai. Al-akhir. أهذا حمار؟ Ahadza himarun. لا هذا حصان. La hadza himarun. مرة أخرى أهذا حمار؟ Ahadza himarun. لا هذا حصان. La hadza himarun. معنى هذه الجملة أهذا حمار؟ لا هذا. Apakah ini seekor keledai? Tidak, ini adalah seekor kuda. أحسنتن ما شاء الله. هل من سؤال؟ Ada pertanyaan? Insya Allah bisa dipahami semuanya Om ya di sini tentang maknanya, susunannya, cara Insya Allah. Allah alaikumna nastamir. Masih juga contoh penerapan. Karirna ba'di. Ma hadza? Hadza Hadza jamalun. jamalun. Marratan ukhra. Ma hadza? Ma hadza? Hadza jamalun. Hadza jamalun. Ma ma'na jamal? Unta. Apa ini? Ini adalah seekor unta. Unta ya, jamal. Ingat tadi juga saya sempat mengingatkan ini cara membacanya ini hurufnya semuanya pendek. Afan ini Om, ada backsound. Kalau di rumah Iklan Ustaz. semuanya Om, masih kecil semuanya. La bahasa Ustaz. Disuruh murajaah, nggak ada yang nungguin, malah jadinya ribut. Laki-laki semuanya ini anaknya. Jadi alhamdulillah anak saya 3 laki-laki semuanya. Masya Allah. Barakallah. Ini padahal saya sudah ngasih tugas tadi. Yang anak saya yang pertama yang usianya 6 tahun itu saya kasih tugas untuk lanjutin hafalannya surat Asy-Syura juz 25, dan yang anak kedua saya kan kemarin baru selesai juz 30-nya saya minta untuk murajaah tadi. Tapi malah ribut jadinya. Semoga Allah berikan taufik pada kita semuanya. Amin ya Allah, amin. Jamal. Jamal ini pendek semuanya ya. Jamal. Artinya sama ini di bahasa Inggris juga ini sudah diserap bahasa ini jadi camel kan itu ya. Nah, ini pendek semuanya, jangan sampai ada yang dipanjangkan atau ada yang berubah harokat. Misalkan jamalun dan jamilun itu maknanya berbeda, Om. Jamalun maknanya apa, Om? Unta. Kalau jamalun, kalau pendek, itu artinya unta.
Unta. Kalau jamalun, mimnya panjang. Jamal. Dokter Jamal berarti dokter unta dong. Ya, itu mimnya panjang, Om. Kalau nama orang mimnya panjang. Jamal. Jamalun. Kalau Jamal itu suatu keindahan. Jamil apa Jamal, Ustaz? Kalau jamilun itu sifat. Sifat. Itu, misalkan sesuatu yang indah itu sifatnya jamilun. Misalkan al-baitu jamilun. Itu bagus. Rumah itu bagus. Jadi jamilun itu sifat. Kalau jamalun itu sesuatu keindahan. Suatu keindahan itu jamalun. Kalau jamilun sifat. Gitu, ya. Kalau jamalun suatu keindahan. Makanya mungkin ibu-ibu pernah dengar nasyid ya jamalu itu bukan Jamal unta yang dipanggil-panggil, tapi Jamal, duhai keindahan yang diciptakan Allah, maksudnya seperti itu. Jamal itu, ya. Jadi panjang mimnya ya, Ustaz, kalau tadi. Mimnya panjang, Jamal. Jadi nama orang itu mimnya panjang, Om, ya. Pak Dr. Jamal itu bukan Jamal yang ini gitu, Om, ya. Jadi hati-hati panjang pendeknya dan juga harokatnya. Nastamir. Ma hadza? Ma hadza? Hadza dikun. Hadza dikun. Marratan ukhra. Ma hadza? Ma hadza? Hadza dikun. Hadza dikun. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Apa ini? Ini adalah seekor ayam jantan. Ayam jantan. Ayam jantan, Om, ya. Dikun itu khusus untuk ayam jantan. Kalau ayam betina nanti ada sendiri. Ayam muda, ayam muda. Apa, Om? Ayam yang muda. Ayam yang muda. Anak Ayam ate maksudnya. Muda. ayam muda. Mas ini kan ayam jago kan, ayam jantan, ayam besar. Ayam jantan ini, ayam jantan. Ya. Nanti ada lagi kata Ustadz tadi, Mbak. Untuk ayam betina nanti ada lagi insya Allah bahasa Arabnya. Misalnya daja jatun itu ayam betina. Kalau ini khusus untuk yang mudzakkar, Om, ya. Untuk yang laki-laki, untuk ayam jantan. Bikun. Begitu, Om, ya. Nastamir. Man hadza? Man Hadza. Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Marratan ukhra. Man hadza? Man hadza? Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Ma makna mudarrisun? Siapa ini? Ini adalah seorang guru. Mudarrisun bermakna guru. Ahsantunna. Pengajar atau guru. Ba'da. Ahadha qamisun? Hadza qamisun. La, hadha mindilun. La hadza mindilun. Marratan ukhra. Ahadha qamisun? Hadza qamisun. La, hadha mindilun. La hadza mindilun. ما معنى هذه الجملة؟ أهذا قميص؟ Apakah ini sebuah Apakah kemeja? ini Sebuah kemeja? kemeja. Tidak, ini adalah Tangan atau serbet? Oh, Masya Allah. Ahsantunna. Apakah ini kemeja? Bukan. Ini adalah sebuah lap atau serbet. Tangan. Serbet. Baik. Hal min soal fi hadhihi safha? Apakah ada pertanyaan, Ibu? Halaman ini? La yujad. La yujad. Baik. Nastamir. Di sini kita di halaman selanjutnya, di sana ada tamrin yang merupakan wajib. Ini kalau misalkan ada tanda wajib, itu maksudnya ada wajibun manziliyun. Wajibun manziliyun itu apa, Om? PR ya. PR. PR itu bahasa Arabnya wajibun manziliyun. Gitu, ya. Wajibun manziliyun. Manzil itu kan rumah, Om. Wajibun manziliyun. Artinya PR. Manzilun itu kan rumah. Wajibun manziliyun, pekerjaan rumah. Kewajiban yang harus dikerjakan di rumah. Berarti maksudnya adalah PR. Ini PR, Om, ya.
PR-nya apa di sini? Iqra waktub. Di sini kita diperintahkan untuk membaca dan menulis. Jadi ini adalah tugas tulis. Nanti tugas tulis ini ditulis, disalin, silakan ditulis dan diharokati, Om. Ditulis, maksudnya disalin dan diharokati, begitu, Om ya. Misalkan hadza qalamun. Jadi di sini latihan menulis kita dan mengharokati. Diharokatinya lengkap, Om ya. Kita karena masih dalam rangka belajar di awal, kita biasanya kalau belajar masih di awal-awal itu selalu ditekankan mengenai harokat. Harokatnya dilengkapi, apalagi harokat terakhir. Harokat terakhir, kenapa kok harokat terakhir itu penting? Karena harokat terakhir itu nanti kita akan pelajari bahwasanya harokat terakhir itu menunjukkan kedudukan dalam suatu susunan kalimat. Jadi kedudukan kata ini sebagai apa? Apakah subjek, predikat, objek, itu ditunjukkan oleh harokat terakhir. Tandanya itu harokat terakhir. Jadi harokat terakhir itu penting, harus dilengkapi. Begitu, Om ya? Jadi ini nanti disalin, ditulis, lalu difoto, dikumpulkan. Terakhir mengumpulkan kapan? Kalau bisa sebelum pertemuan selanjutnya, sebelum hari Senin berarti, Om ya. Sebelum hari Senin sudah dikumpulkan. Kalau tugas tulis mungkin lebih baik kirimnya japri, Om ya. Supaya tidak saling melihat. Iya. Kalau tugas tulis japri, kalau tugas hafalan di grup supaya bisa dikumpulkan jadi satu, nggak masalah. Ini halaman berapa, Ustaz? Ini anak 11. Di mana? Di PDF atau di buku yang biasa? Kalau di 11 ini gambar orang yang tadi. PDF halaman 14, Mbak. Kalau di PDF halaman 14, kalau yang di buku Durus Lughah yang biasa halaman 11. Di PDF halaman 14, kalau yang di Durus Lughah yang dijual di pasaran halaman 11. Begitu, Om ya? Lanjut. Ada pertanyaan, Ibu-ibu? Bagaimana? La yujad. Baik. Ini untuk tugas tulisnya. Mudah menyalin dan mengharokati. Untuk tugas hafalannya bagaimana? Juga. Oh iya, ada. Jangan banyak-banyak, Ustaz. Enggak banyak. Coba kita lihat dulu. Pelajaran 2 enggak, pelajaran 3 Masya Allah, Ustaz. Nanti pelajaran 3 kita belum sampai, nggak usah dibahas dulu. Pelajaran 3 jangan dipikir dulu. Kita lihat pelajaran kedua. Pelajaran kedua pendek, tidak banyak kosakatanya, Om ya. Di sana hanya ada 5 kosakata pendek-pendek. Kita baca coba, Om ya. Ad-darsu tsani, pelajaran kedua, al-mufradat, kosakata. Sana ada dzalika. Dzalika, dzalnya panjang ya. Dzalika, di makna itu. Untuk laki-laki. Imamun. Mimnya panjang, Om ya. Imamun. Ini sudah menjadi bahasa kita. Kalau ada hajarun, pendek semuanya. Hajarun, bukan hajarun. Hajarun. Jangan terpengaruh kata sebelumnya. Imamun, mimnya panjang, nanti hajar jadi panjang juga, enggak. Hajarun, pendek semuanya. Hajarun, batu. Hajar aswad, itu artinya batu hitam, kan itu. Hajar. Lalu yang keempat ada sukkarun, pendek semuanya dan ada tasydid di tengahnya. Sukkarun. Sukkarun, pakai sin dan kaf. Sukkarun. Lalu yang terakhir ada labanun, pendek juga semuanya. Labanun, begitu, Om ya. Selanjutnya al-asalib. Untuk al-asalib ini juga dihafal, Ibu ya. Hafal seperti saya jelaskan sebelumnya di grup. Jadi al-asalib ini akan sangat membantu untuk percakapan karena biasanya ungkapan, al-asalib itu maksudnya ungkapan. Ungkapan itu biasanya ada yang tidak sesuai dengan kaidah dasar. Jadi memang bentuk ungkapan seperti itu. Jadi akan sangat memudahkan kita kalau kita hafal. Terutama nanti untuk praktek percakapan itu sangat membantu menghafal al-asalib. Jadi dihafal juga, misalkan ma dzalika, apa itu? Adzalika hajarun, apakah itu batu? Man hadza wa man dzalika,
Jadi intonasinya seperti itu. Man hadza wa man dzalika. Siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini seorang guru dan itu seorang imam. Mudah-mudahan insyaallah tidak banyak. Semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal, ada pertanyaan tentang tugas hafalan ini? La yujad. La yujad. Baik. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, ketika kita membaca atau mengucapkan kalimat dalam bahasa Arab, itu harokat terakhirnya dibaca juga atau tidak? Misalkan imamun, kita membacanya imam saja atau imamun, hajarun, hajar saja, hajar atau hajarun. Itu bagaimana? Misalkan juga dalam percakapan, adzalika hajar atau adzalika hajarun, hadza mudarris wa dzalika imam, atau hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Dibaca ya, Ustaz? Jadi demikian, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karena kita masih di dalam tahap awal belajar, maka usahakan semua harokat itu dibaca dengan lengkap. Karena ini kita masih dalam tahap belajar. Kalau praktek, ketika kita sudah praktek secara langsung, misalkan kita praktek dengan orang Arab, atau kita ketika percakapan dalam suatu keadaan atau suatu majelis, itu nggak masalah kalau harokat terakhir nggak dibaca, nggak masalah. Tapi kalau dalam rangka belajar, kita usahakan baca harokatnya dengan lengkap, karena itu nanti akan melatih kita mengetahui keadaan suatu kata atau kedudukan suatu kata dalam susunan kalimat. Begitu, Om ya? Gitu, Om ya? Jadi dibacanya cuman kalau udah berkata cuman hadza mudarris gitu aja ya, Ustaz? Hadza mudarris wa dzalika imam. Adzalika imam, adzalika hajar. Oh iya. Man ant. Jadi kalau misalnya Ustaz mau tanya. gitu. Biasanya kan man anta, biasanya kalau dalam percakapan man ant. Gitu. Masmuka, biasanya masmuk. Seperti itu biasanya kalau dalam percakapan secara langsung. Tapi kalau dalam rangka belajar di awal-awal itu biasanya selalu ditekankan harokatnya dibaca dulu agar kita terlatih untuk mengetahui kedudukan kata dalam susunan kata. Gitu, Om ya? Baik. Ada pertanyaan, Om? Hal min soal? Saya mau tanya, Ustaz. Kalau misalnya di bahasa Arab ini dia juga ada kayak kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga, pasti kayak misalnya kayak bahasa Inggris kan bir, bor, born, biring gitu. Ahsanti, fatahullah alaik. Jazakillah khairan. Kata kerja itu betul di dalam bahasa Arab itu ada nanti kaitannya dengan domir. Domir itu kata ganti. Kata ganti di dalam bahasa Arab juga bertingkat seperti itu. Ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Seperti itu, Om ya. Tapi nanti akan kita pelajari secara bertahap, insya Allah, untuk pengenalan. Jadi di awal-awal ini kita hanya dikenalkan dengan kelompok kata isem, insya Allah. Isem itu yang bukan kata kerja dan bukan huruf, yang tidak terikat dengan waktu. Kalau fi'alun, kata kerja di dalam bahasa Arab itu seperti fi'alun, seperti kata kerja dalam bahasa Inggris, terikat dengan waktu. Ada madhi, lampau, pas. Ada yang hal, mudhari, itu untuk sekarang dan kalau fi'alun, insya Allah akan kita pelajari di baru kita akan dikenalkan dengan fi'lun atau kata kerja. Tapi Gimana, Ustaz? Mbak Kairna, tolong kalau misalnya ini di speakernya ditutup aja soalnya ngeganggu. Apaan nggak sengaja? Jilbabnya. Otomatis. Baik. Barakallahu fikunna. Jadi kalau fi'lun, insya Allah baru akan kita pelajari insya Allah di jilid 2, Om. Di jilid 2. Itu baru dikenalkan fi'lun. Lalu kalau untuk ad-dhamair, kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga, insya Allah
di sini nanti di semester ini insya Allah. Di semester ini sudah akan mulai kita kenal nanti insya Allah mulai bab 10. Bab 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu dari bab 10 sampai bab 15 itu membahas tentang domir semuanya. Ada jenis-jenis domir nanti insya Allah. Ada pembagian domir berdasarkan yang ditunjukkan, makna yang ditunjukkan. Ada kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Mutakallim, mukhatab, ghaib. Lalu nanti juga kita dikenalkan bentuknya apakah dia nampak atau tidak nampak. Ada yang domir baris, ada yang domir mustatir. Domir baris itu yang nampak, ditulis dan diucapkan. Kalau domir mustatir tidak nampak, tidak ditulis dan tidak diucapkan, tapi terkandung di dalam suatu kata biasanya. Ya. Sedangkan nanti domir baris itu dibagi lagi, misalkan domir baris itu ada yang bisa disambung secara penulisan, domir muttasil, mungkin ibu-ibu pernah mempelajarinya, dan juga ada domir munfasil yang secara penulisan tidak bisa disambung. Itu nanti akan kita bahas mulai bab 10 insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik. Kalau di awal-awal ini kita hanya membahas tentang isem saja, kata benda insya Allah. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan katsiran. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu? هل من سؤال؟ لا يوجد؟ ليس عندكن سؤال؟ La yujad. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita cukupkan sampai di sini Om ya. Jadi tadi PR-nya, tugas tulisnya tadi menyalin dan mengharokati dengan lengkap. Kalau di PDF halaman 14, kalau di buku halaman 11 tadi Om ya. Dan menghafal kosakata dan juga asalib yang ada di kamus. Semoga Allah memberikan kemudahan. Fatahallahu alaikunna. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqamahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan.